Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan para pemirsa Al-Falah Media. Kita lanjutkan pengajian kitab Takrib. Sekarang membahas tentang nawaqidul wudu, ya. Hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Faslun walladzi yungkidul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini wa zawalul akli bisukrin aw maradin wa lamsur rajuli al mar'ata al ajnabiyata min ghairi hailin. Hal-hal yang bisa membatalkan wudu ada 6 perkara, ya. Yang pertama adalah ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, mau keluar dari depan, mau keluar dari belakang, baik itu angin atau benda, ya, benda cair, benda padat, dari seorang yang berwudu dalam keadaan hidup, ya, bukan dalam keadaan sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, mayit sudah diwuduni, sudah diwudoni, kok keluar lagi kotoran dari diri si mayit, maka wudunya tidak perlu diulang kembali. Wudunya tidak batal. Makanya ini ditegaskan mim mutawaddiin hayyin, hidup, wadihin mu'taddan kanal kharij kabaulin wa ghaidin. Jadi apapun yang keluar, baik itu angin yang keluar dari depan, kemarin di pengajian kampung hari Jumat Kliwon ada pertanyaan bagaimana hukumnya ibu-ibu yang sudah melahirkan, itu biasanya keluar angin dari jalan depan, itu juga membatalkan wudu, genah itu, ya. Kecuali, ya, apabila yang keluar dari dua jalan itu tidak keluar dari dalam, tapi keluar dari samping-sampingnya. Apa saja itu? Bisa saja keringat, ya. Bisa saja itu mungkin cairan, sebagaimana pertanyaan bagaimana hukumnya keputihan yang dialami oleh ibu-ibu muda, ya. Setelah ibu-ibu tua sudah prei, ya. Itu dilihat apabila cairan itu keluar dari dalam, dari rongga farji atau rongga vagina, itu hukumnya najis dan membatalkan wudu. Tapi apabila keluar dari rahim bagian luar, itu tidak najis, karena itu sama dengan keringat. Ini penting. Sebagaimana beberapa hari yang lalu saya memberikan tulisan kiriman untuk ibu-ibu untuk bisa difahami. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini, tidur yang posisinya tidak mumakkinin mak'adahu, ya, tidak mumakkin, tidak dalam keadaan menetapkan atau menempelkan pantatnya ke tempat duduknya.
Bagaimana kalau tidurnya duduk yang tidak memakin, atau tidurnya berdiri, atau tidur terlentang, miring kiri miring kanan, ya batal. Itu tidur yang memang tidak termasuk yang bisa menetapkan wudu. Jadi tidurnya ala ghairi hayatil mutamakin, ala ghairi hayatil mutamakin. Jadi bokongnya ditemplekno nang tempat duduke. Wal ardu laisat biqaidin, tidak harus langsung tanah. Mau duduk di kursi, asalkan memang memakin makadahu, maka hukumnya tetap utuh, wudunya tidak batal. Ini kalau tidurnya duduk miring kayak mau berdiri, mau terlentang, wah itu ya ngorok, itu namanya tidur ngorok, tidur betulan. Kalau tidur sambil duduk itu kebanyakan memang tertidur. Tapi bukan tertidur itu yang menjadikan ya tidak batal, mumakinin mak'adahu, itu yang paling penting. Berikutnya wasalisu zawal akli sukrin au marodin au jununin au igma'in au wiridhalika. Yang ketiga, hilang akal, baik dikarenakan mabuk, dikarenakan sakit, gila, atau ayan, epilepsi dan lain sebagainya, kesurupan. Ya, di tempat kita itu banyak bandengan. Kalau kurang jadi, katanya kurang sukses, wah itu wudunya batal. Karena semakin jadi semakin sukses katanya bandengannya. Mau bandengan atau tidak, itu upacara sampean. Warabi'u lamsur rajuli al-mar'atal ajnabiyah. Yang keempat, laki-laki sentuhan, mulamasah, menyentuh perempuan lain. Begitu juga laki perempuan menyentuh laki-laki lain selain mahram. Mahram itu siapa? Adalah orang-orang yang tidak boleh dinikah, tidak boleh dinikah, keluarganya, baik itu jalur nasab atau jalur rodok. Rodok itu tunggal suson. Dulu banyak di saat belum diproduksinya susu formula, banyak ibu-ibu yang berprofesi sebagai tukang nyusoni bayi. Dan bayi-bayi banyak yang sehat karena memang disusoni kepada ibu-ibu yang berprofesi seperti zaman Kanjeng Nabi. Ada beberapa orang seperti Halimah As-Sa'diyah dan lain sebagainya, jadi berprofesi sebagai tukang nyusoni bayi. Nah, setelah susu formula diproduksi sudah nggak ada. Dulu rodok itu, rodoan, ya, tunggal suson itu memang banyak. Makanya dulu ditulis si A, si B ini dulu nyusunya kepada siapa, ada saudara suson apa enggak, ada perempuannya enggak, nanti jangan-jangan perempuan yang dinikahinya itu adalah tunggal suson, maka tidak sah, tidak boleh, hukumnya tidak boleh dinikah. Oleh karenanya ketika bersentuhan maka tidak membatalkan wudu. Walau mayitatan, jenazah sudah meninggal, ya. Tapi kalau wudunya si mayit tidak perlu diulang kembali, maka ya agak lucu sih, ya. Ketika ada mayit dari pemandian, dari tempat memandikannya jenazah digotong, saya ini gak oleh ikut nanti batal, lucu itu.
Jadi mayit tidak menjadikan batalnya wudu disebabkan bersentuhan dengan pihak lain. Saking hati-hatinya mungkin, ya karena gak ngaji itu apa. Ya Rabbi qala rahimahullahu ta'ala wal murad bir rajul wal mar'ah dzakarun wa unsa balagha haddas syahwati urfan. Laki-laki perempuan yang tumbuh dari kecil yang nyampe pada haddus syahwah, sudah ada unsur menariknya haddus syahwah itu. Iki arek iku kok ganteng, iki arek iki kok ayu, itu sudah ada balagha haddas syahwah. Wal murad bil mahram man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musaharatin. Ya. Man haruma nikahuha, al mahram adalah orang yang haram untuk dinikahinya, baik jalur nasab, jalur radha susun tadi, ada lagi jalur musaharah, jalur ia menjadi mertua kita. Jadi mertua tidak ada mantan, tidak ada sedang berlangsung, wudunya tetap tidak batal. Lucu sekali apabila ada seorang menantu laki-laki mau salaman sama ibu mertua perempuan. Oh sisile aku sing duwe wudu. Lucu juga itu. Jadi dianggap membatalkan wudu bagi kaum awam, ya akhirnya tidak jadi salaman, kata mertuanya. Apa ismnya? Qala rahimahullahu ta'ala ya Rabbi min ghairi hailin. Ini bersentuhan yang tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya, ada baju, ada kaos tangan, ada kaos kaki, ada pakaian, ya maka tidak batal karena belum dikategorikan menyentuh. Wa massu farjil adami bi batinil kaffi, menyentuh farjinya manusia, ya, dengan menggunakan tapak tangan yang putih. Kalau menyentuhnya dengan kaki atau dengan punggung tangan, ini tidak batal, asalkan yang disentuh bukan farjinya pihak lain, ya, farjinya sendiri, farji anaknya, ya, seperti ibu-ibu pegang milik anaknya yang masih kecil, ya. Dia meskipun kecil bisa membatalkan wudu, dipegang. Jadi dengan menggunakan tapak tangan farjinya manusia. Kalaupun toh ada unsur ghairul mahram, itu bukan hanya karena farjinya, tapi memang lain jenisnya ini yang menjadikan batal. Kemudian wa massu halqati duburihi alal jadidi. Perkara yang membatalkan berikutnya atau yang terakhir di dalam kitab ini adalah menyentuh lingkaran dubur, ya, lingkaran kemaluan yang belakang, anus, gitu. Maka wudu akan batal. Bagaimana kalau ada orang megang testis perinsilan, itu hukumnya makruh, sunat untuk wudu lagi, karena itu dekat dengan zakar. Kalau kalang lingkaran dubur, ya, itu menurut qaul jadid bisa membatalkan wudu, tapi kalau menurut qaul qadim itu tidak membatalkan wudu.
Itu perbedaan antara pendapatnya Imam Syafi'i di Qadim dan di Jadid. Kalau Jadid itu setelah pindahnya beliau Imam Syafi'i ke Mesir, ketika berada di Baghdad ya, ketika di mana? Di Irak, itu masuk kategori qaul qadim, qaul lama, qaul kuno. Ya. Sudah pembahasan tentang yang membatalkan wudu. Faslun walladzi yujibul husla sittatu asya'a. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar ini ada 6 perkara. Salah satu tastariku fiha rijalu wan nisa'u. 6 itu dibagi menjadi 2, yang 3 antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa mengalaminya. Kemudian salah satu tastariku fiha rijal wan nisa' wa hiya iltiqaul hitanaini wa inzalul mani wal mautu. 3 itu adalah pertemuan antara 2 kemaluan. Laki-laki perempuan kemaluannya bertemu pada batas tertentu, maka meskipun tanpa kelimak, tanpa mengeluarkan sperma, maka di saat itulah mulai diwajibkan untuk mandi karena sudah berhadas besar. Yang berikutnya inzalul mani, mengeluarkan mani. Apa itu orgasme? Mengeluarkan mani, laki-laki perempuan sama. Kemudian yang terakhir, yang laki-laki perempuan sama-sama bisa mengalaminya, wal mautu, mati. Dan ini wajib mandi. Illa fi syahidi, kecuali apabila yang mati ini adalah orang yang sedang berperang di medan tempur melawan orang kufar. Orang-orang mati syahid, syahidud dunya wal akhirah, tidak boleh dimandikan, dan ini merupakan kekhususan daripada orang mati syahid. Wasalah satu takhtassu bihan nisa, dan yang ketiga ini adalah khusus bagi yang tiga ini khusus bagi perempuan saja, laki-laki tidak bisa mengalaminya. 1, al-haidu, maksudnya suci dari haid, suci dari nifas, dan melahirkan. 3 kegiatan ini bagi ibu-ibu, bagi perempuan wajib mandi. Perempuan selesai haid ya, mandi besar, mandi suci dari haid, suci dari nifas juga wajib mandi suci dari nifas. Melahirkan juga wajib mandi besar untuk bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Cuman ini perlu dicermati, apabila bagi ibu-ibu yang melahirkan yang memang tidak langsung disambut oleh haid, antara wiladah dan haid ini bisa ada tenggang waktu. Ada yang memang langsung bersamaan ya. Kalaupun toh mampu bagi ibu-ibu begitu melahirkan anak terpisah dari dirinya, dipersilakan untuk mandi, namanya mandi wiladah. Tetapi kalau langsung disambung dengan nifas, jangan langsung mandi, nggak bisa. Tunggu nanti nifasnya suci, baru setelah nifasnya suci, mau berapa hari, mau 40 hari, mau 60 hari yang terbanyak. Jadi mandinya di saat ia suci dari nifas,
Baik mau mandi sendiri-sendiri, saya mau mandi sekarang, kalau ibu-ibu punya niatan demi untuk menghilangkan kewajiban wiladah, mandi, namun mandi lagi, atau niatnya dijadikan satu, monggo kerso. Yang kedua, mandi suci dari nifas. Tetapi kalau umpama nifas itu tidak segera datang, setelah melahirkan, baik operasi sesar atau normal, tidak mengeluarkan darah, silahkan mandi. Ini namanya mandi wiladah. Kok kemudian beberapa saat lagi, 1-2 jam, mengeluarkan darah, oh ini adalah darah nifas. Nanti kalau suci, mau keluar 10 hari, 40 hari, 30 hari, terbanyaknya adalah 60 hari. Kebiasaannya atau sedang-sedangnya ukuran mutawasid, normalnya antara 35-40 hari, ya. Jadi nanti kalau kemarin sudah mandi wiladah, nanti tinggal tunggu sucinya nifas baru mandi. Jangan kemudian di saat nifas belum selesai keburu mandi wiladah, nggak bisa. Bagaimana mungkin bisa? Wong mandi itu ibadah. Ibadah dalam keadaan belum suci. Sama halnya dengan analuhnya begini. Bapak-bapak kencing, kencingnya belum selesai udah mau dicewoi, ya nggak bisa. Buang air besar belum selesai mau cewok, ya tuntaskan dulu. Sama dengan itu. Ada persamaan sedikit dengan bapak ibu yang mungkin berhubungan suami istri, kok ternyata kemudian ada pendarahan, ada bercak darah di sana. Bagaimana ini? Ibunya, kalau bapaknya ya mandi, ibunya tidak boleh langsung mandi, diobservasi dulu, diteliti dulu. Dia cewek biasa, tidak bisa langsung sholat juga, diteliti dulu mungkin 1-2 jam, dilihat lagi. Kalau yang bersih silahkan mandi. Mungkin saja itu bukan haid, tetapi kalau lama, berarti bisa saja itu sisa haid yang kemarin belum tuntas, atau haid baru datang bersamaan dengan selesainya bapak ibu melakukan hubungan. Jadi tidak boleh langsung mandi, tunggu nanti haid ini selesai mau berapa hari, nanti mandinya 2 kali atau mandi 1 kali, jadikan 1 silahkan. Yang 1 mandi junub, dan yang kedua mandi suci dari haid. Ini penting. Ini bapak ibu banyak yang ya belum mendengar, belum tahu, maka ngaji itu penting. Ya demikian, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.